Mudah-mudahan jumlahnya terus bertambah, nanti yang menyusul bisa menyesuaikan, karena insya Allah pembahasan yang di awal akan direview gambarannya, sehingga tetap yang lainnya bisa mengikuti sampai dengan penugasan. Baik, untuk pertemuan kali ini, insya Allah akan mengulang, kemudian mendalami mengenai simple past, mereview yang telah dipelajari di level SMP, dan juga tentunya di level SMA juga dipelajari. Nanti apabila di SMP sudah mengenal recount, bagaimana kita menggambarkan kegiatan, khususnya kegiatan yang sudah berakhir di waktu lampau. Kegiatan yang sudah berakhir di waktu lampau. Misalkan berakhir di minggu lalu, berakhir di bulan lalu, beberapa menit yang lalu, sudah berakhir, masuknya di sini, di simple past. Berarti kita bisa mengutarakan maksud ataupun ujaran ketika beberapa kegiatan atau suatu kegiatan berakhir di waktu lampau dengan menggunakan pola ini. Pola yang umum yaitu menggunakan kata kerja kedua, past verb to. Untuk yang lazim digunakan, yang beraturan ya, khususnya yang beraturan, akhirannya ada di, ditambahkan D saja, itu sudah cukup untuk menggambarkan kegiatan yang berakhir di waktu lampau. Ataupun ada yang berubah, study, huruf Y di akhir, atau huruf Y di akhir, berubah menjadi I, kemudian ditambah ID. Jadi tergantung katanya, setiap kata memiliki, kata kerja khususnya memiliki karakteristik tersendiri. Selanjutnya, yang dominan itu kan kata kerja kedua untuk kalimat positif. Bisa dilihat di sini. Salah satu tampilan slide yang esensi, insya Allah nanti bisa dibagikan ke Ananda ya, baik itu di grup kelas ataupun yang sudah Bapak japri tadi. Kemudian, untuk kalimat negatif dan pertanyaan, kalimat penyangkalan. Negatif bermakna penyangkalan, menyatakan tidak. Menggunakan kata kerja pertama, tanpa ada perubahan sama sekali. Tidak ditambahkan S, tidak ditambahkan IS, tidak ditambahkan D, ID, IED, tetap sama. Untuk penyangkalan dan pertanyaan. Meaning-nya untuk yang aktif, menelpon. Sama, semua maknanya sama, karena bukan pasif. Maknanya dari present, ataupun masa sekarang, masa lampau, dan juga kata kerja ketiga sebetulnya bermaknanya sama, menelpon, kecuali nanti di kalimat pasif. Dan nanti akan dibandingkan dengan verb 3. Maknanya sama, tetap menelpon. Dibandingkan dengan present perfect, di pertemuan selanjutnya kita akan perdalam atau kita akan coba intenskan dengan simple past ini. Kita coba akrabkan dengan simple past. Maka yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita soroti, yang perlu kita cermati di dalam penggunaan simple past ini, selain yang tadi, bagaimana kita menggunakan kata kerja kedua ataupun kata kerja dasar di dalam kalimat positif, kemudian penyangkalan ataupun pertanyaan, ada juga elemen lain yaitu time signal. Kemudian aspek yang lain yang kita harus perhatikan, ada dua pola verbal dan nominal. Nanti juga akan dilihat di slide selanjutnya. Dan juga kata kerja, untuk yang verbal khususnya, kata kerja transitif. Kata kerja transitif yaitu yang membutuhkan objek, nanti digunakan di kalimat verbal. Untuk kalimat nominal, polanya nanti ada yang menggunakan kata sifat, menggunakan kata keterangan tempat, ataupun kata benda, baik itu profesi
ataupun bendanya itu sendiri. Untuk yang time signal, bisa menggunakan yesterday, bisa ditambahkan morning, afternoon, or evening, bisa lebih spesifik. Yesterday-nya bisa ditambahkan kata keterangan yang lebih spesifik, apakah di pagi hari, di siang atau sore hari, ataupun di malam hari. Last. Last-nya juga bisa spesifik. Tentu last ini harus didampingi ya, untuk kata keterangan waktu, karena last bisa mendampingi banyak keterangan, dan di sini keterangan waktu. Last night, malam, minggu, bulan, tahun, ataupun harinya yang spesifik. Kemudian ago, bukan 5 minutes before, tetapi kita menggunakan ago di sini untuk menyatakan sesuatu yang telah atau kegiatan yang telah berakhir. Alhamdulillah sudah 18 orang. Terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian 2 hours ago, 4 days ago, and a week ago. Jadi ago untuk menyatakan kegiatan yang telah berakhir. Other time signals. Ada often, just now, bisa juga selain simple past bisa juga di simple present ya sebetulnya. Dan yang tadi a few days ago tadi sudah dibahas, yesterday juga sudah, an hour ago. Tapi ini hanya referensi tambahan saja ya. A few minutes ago, referensi tambahannya atau rujukan tambahan yang lain, several days ago, beberapa hari yang lalu, tidak spesifik kapan atau jumlahnya tidak spesifik. 5 hari atau 4 hari tidak disebutkan. A month ago, ini spesifik. 5 minutes ago, rinci. Yang ini a few minutes ago, tidak rinci. Tapi bisa kita gunakan untuk kegiatan yang telah berakhir. A week ago, sudah. Last juga sudah tadi ya. Bisa di hari, bisa disebutkan. Tadi sudah terangkum di awal. Maka sebagai pengantar yang di awal sudah sampaikan, dan ini pendalamannya, verbal dan nominal adalah cakupan dari simple past ini sebetulnya. Jadi terdiri dari 2 pola yang familiar untuk pengguna bahasa asing gunakan, dan tentunya secara global digunakan. Yang pertama, menggunakan kata kerja kedua, yang tadi dibahas di awal juga, I read that book last night. Kata kerja tidak beraturan. Cut, sama penulisannya. Di sini pengucapannya berbeda. I read that book last night. Ditambahkan kata keterangan yang tadi sudah dibahas juga. Untuk nominal, tidak ada kegiatan yang disampaikan. I was in India last year. Saya di India tahun lalu. Tidak disebutkan secara spesifik apa yang dilakukan di India, traveling, ataupun meeting some people, or in case of business. Tidak ada hal yang spesifik disebutkan, hanya menyatakan keberadaan saja, salah satunya. Jadi bisa menyatakan keberadaan, bisa menyatakan berkaitan dengan profesi juga, bisa menyatakan dengan karakteristik, diligent, lazy lawannya, ataupun tall, bisa menggunakan nominal. Untuk menggambarkan sesuatu yang telah berakhir di masa lampau, baik itu ciri fisik, keberadaan, dan lain sebagainya. Intinya sudah berakhir. Subjeknya, untuk yang verbal, kita akan bahas yang verbal terlebih dahulu, karena di sini esensinya seperti ini. Menggunakan kata kerja kedua, maka bisa kita tarik kesimpulan ini jenisnya verbal. Subjeknya masuk semua, jadi sebetulnya tidak rumit juga. Ini sederhana namun efektif untuk menggambarkan makna atau tujuan yang dimaksud. Berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan di masa lampau. Mia studied English last night. Studied. Kata kerja kedua. He studied English last night.
kata kerja kedua. Jadi semuanya masuk. She ataupun Ananda, Khairul, and Azam misalkan studied English. Jadi they pun tadi Khairul and Azam kata gantinya they tetap studied menggunakan ed untuk yang beraturan. Maka yang pengantar di awal disampaikan, kemudian sekarang juga disampaikan kembali. Kata kerja pertama digunakan untuk yang penyangkalan. Kalimat yang menyampaikan penyangkalan kita. Kita sangkal. Ditandai dengan kata tidak ataupun did not. Mia tidak belajar bahasa Inggris semalam. Did not study. Ada kata kerja pertama. Tidak ada perubahan, tidak ditambahkan id, tidak ditambahkan d, tidak ditambahkan ied ataupun ses, tidak ada perubahan sama sekali, tetap kata kerja pertama disisipkan did not di tengah. Maka sudah masuk kriterianya untuk menyangkal, menyatakan tidak. Dan yang terakhir, sama, verb one, bisa dilihat di slide pertama, apabila nanti sudah dikirimkan. Study tetap kata kerja pertama, yang tadi di tengah pindah ke depan. Jadi untuk menanyakan, untuk menggunakan kalimat pertanyaan, untuk menggunakan kalimat pertanyaan kita bisa menggunakan pola ini. Polanya tepat, tidak ada yang miss. Kata kerja pertama, kemudian diikuti dengan tanda tanya untuk menanyakan. Simple, but it is effective, karena pertanyaan adalah salah satu hal yang cukup mendasar, khususnya dalam percakapan, di mana kita bisa menggali lebih jauh terkait dengan suatu topik. Dan yang ini harus diperkenalkan juga bahwa kata kerja bantu seperti ini, do, atau did, atau does, hanya mengharapkan jawaban yes or no, atau jawaban ya atau tidak. Jadi kita harus bear in mind juga, kita harus ingat juga bahwa we have to remember, did, do, or does in question form, dalam bentuk pertanyaan, hanya mengharapkan jawaban ya atau tidak. Yes, she did, atau yes, he did. Nanti elaborasinya atau penjelasan lebih jauh bisa kita terapkan pertanyaan menggunakan W8. What ya, what ataupun how. Untuk yang nominal sentence, tadi verbal kita cukupkan dulu, nanti kita akan bahas lagi yang verbal ketika sudah selesai yang nominal. Yang verbal dibahas lagi karena ada kata-kata kerja tertentu memiliki karakteristik. Karakteristik di mana ada yang memerlukan objek ataupun padanan katanya berbeda. Jadi yang dibahas nanti kebanyakan yang memerlukan objek. Untuk yang nominal sentence, subject plus was atau were. Was itu untuk he, she, it, dan I, sebetulnya he, she, it, dan I. Kemudian were hanya you, we, they saja. Demikian seterusnya. Adjektif untuk sifat, karakteristik seseorang ataupun benda. Noun, seperti ini. Contohnya, he was junior high school student. He was an engineer. Now he is, misalkan ya untuk yang junior high school, he is senior high school student. Berakhir di masa lampau, masa-masa SMP, sebutkan saja seperti ini. Kemudian kata keterangan tempat. He was in SMADT yesterday, misalkan. Jadi sebutkan di mana kita berada kemarin ataupun bulan lalu, beberapa minggu lalu, dengan kata keterangan tempat dan pola ini, sehingga maksudnya tepat dan bisa diterima oleh pendengar. Kemudian polanya yang tadi yang sebetulnya yang pernyataan saja ya. Untuk penyangkalan,
sama sebetulnya, hanya ditambahkan not saja. Kata kerja bantu tetap disisipkan di tengah, kemudian nanti dipindahkan ke depan untuk pertanyaan. Khasnya ataupun esensi, ataupun yang perlu kita cermati yaitu esensinya non-verb. Tidak ada kata kerja untuk kalimat nominal. Tidak digambarkan kegiatannya seperti apa. Keberadaannya saja, karakteristiknya saja, ataupun profesinya saja. Tidak disebutkan bagaimana dia bekerja keras, bagaimana dia melakukan kegiatan di di profesinya. Bagaimana melakukan kegiatan di profesinya tidak disebutkan. Namun karakteristiknya bisa. He is hardworking. Begitu. He is diligent, dan sebagainya. Selanjutnya, he, she, it. 4, menggunakan was. Biasanya begini ya, he, she, it itu selalu satu sama lain berkaitan, namun kali ini untuk yang simple past ditambahkan dengan I was. You, they selalu bersama-sama polanya. I, he, she, it plus was plus non-verb. I was so young. I was so young to play basketball in elementary school. Jadi waktu SD saya masih terlalu muda. Sebutkan kapan disebutkan untuk simple past? Di recount bisa, ataupun biography bisa. Jadi track record yang bagus bisa kita sebutkan menggunakan simple past. Bagaimana kita mencapai sesuatu di masa lampau bisa menggunakan simple past. Kemudian keberadaan. Ben was in Brooklyn yesterday. Di masa lampau ataupun kemarin, Ben di Brooklyn. It was amazing, luar biasa, dulu. Kata kuncinya di sini, dulu, keywordnya. Tidak ada kegiatan yang disebutkan. You were so young, you were day, tinggal ditambahkan were, karakteristik, keterangan tempat, kemudian perasaan. Perasaan juga boleh digunakan. Pastikan bukan kata kerja. I, he, she, it, was juga demikian. Hanya ditambahkan not untuk menyangkal. Fungsinya untuk menyangkal saja. Tidak ataupun tak. Kata kuncinya. Were not juga sama. Tergantung subjek. Jadi was atau were bisa kita pastikan itu was atau were itu tergantung oleh subjeknya. You, they, ataupun I, he, she, it. Untuk pertanyaan, dipindahkan ke depan saja. Were you, ataupun was I, begitu. Was I. Jadi pernyataannya kan seperti ini, I was so young. Untuk pertanyaan, was I so young, ada intonasi terakhirnya. Was Ben in Brooklyn yesterday, was it amazing. Jadi hanya dipindahkan tempatnya, dan juga kita bisa menanyakannya, menanyakan hal yang spesifik ya, khususnya untuk was atau were ini, hal yang spesifik karena hanya mengharapkan jawaban ya atau tidak. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan, mengoptimalkan transitive verb di dalam kalimat yang menggambarkan masa lampau. Kegiatan yang berakhir di masa lampau. Untuk intransitif hanya gambaran saja yang akan kita diskusikan lebih jauh, yaitu transitive verb. Jadi sebetulnya kata kerja merupakan sesuatu yang subjek lakukan. Maka terbagi dua kata kerja tersebut. Yang pertama, yang membutuhkan objek, the verb that needs object, ataupun the verb which doesn't need object, yang tidak membutuhkan objek, karena maksudnya sudah lengkap tanpa objek sekalipun. Misalkan, I ran, sudah, itu cukup.
Tidak perlu ditambahkan kata keterangan tempat pun sudah cukup untuk maksud yang diutarakan. Namun untuk transitive verb perlu objek. Misalkan I read, membaca apa? Harus jelas, membaca buku. Kemudian I bring the novel, membawa apa? Harus jelas apa yang dibawanya, membawa buku. Bring the laptop to the classroom, harus jelas. Objek, harus ada objeknya. Kalau tidak, tidak sempurna. Right, harus spesifik. Apa yang dikendarai? Bicycle. They rode the bicycles last month. I and my father rode the bicycles last month. Aplikasikan juga harus selalu diterapkan kata kerja pertama untuk menyatakan fakta atau menyatakan kebiasaan. Masa lampau, kata kerja ketiga menyatakan present perfect, menyatakan sesuatu yang telah dilaksanakan, baru saja. Nanti ada kata time signal-nya berbeda. Perbedaan ada di time signal dan juga polanya. Kemudian kalimat pasif. Maka simple past harus kita upayakan untuk dipahami, nanti juga sebagai jalannya, sebagai solusinya juga PowerPoint-nya nanti dibagikan. Mudah-mudahan jadi jalan untuk menyempurnakan bagaimana kita menggunakan simple past. Baik itu polanya maupun kata kerja yang kita bahas saat ini. Climbed, D-nya samar. Kita juga coba upayakan perkaya lagi bagaimana how to pronounce the words. Bagaimana kita mengucapkan khususnya dalam hal ini kata kerja. Baik itu kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Dari simbolnya cukup sederhana juga, bisa langsung kita terapkan, kita aplikasikan. Harus jelas objeknya, climb the tree, climb the stairs, ataupun yang dipanjat, harus jelas. Baik itu pohon, ataupun menggunakan tangga, dan lain-lain, harus dijelaskan. Ataupun climb the wall, memanjat dinding. Sehingga maksudnya jelas. Win, memenangkan apa? Bisa kita adaptasi. Jadi, secara tidak langsung dalam penguasaan bahasa, insya Allah bisa ditingkatkan dengan menyadari padanan kata yang tepat. Won, memenangkan apa? Memenangkan trofi, memenangkan penghargaan, atau memenangkan kompetisi. Jadi pembendaharaan kata bisa ditingkatkan dengan menyadari padanan kata atau kata yang saling berdampingan. Yang dekat dengan win, pasti sampingnya adalah trofi ataupun competition dan lain-lain. Yang bisa kita gali nanti ya. Fought. Berduel dengan siapa? The opponent, bisa. Dengan lawan, the enemy, dengan musuh. Atau other team, boleh. Read. Tadi sudah ya, read the novel, read English book. Pokoknya kita coba biasakan padanan kata untuk kata kerja. Kita biasakan sehingga meningkat dengan signifikan. Selanjutnya nanti juga dipastikan, dicoba bagaimana kita mengucapkan dengan benar. Selain tips yang tadi, bagaimana kita memperdalam simple past ini, meningkatkan kemampuan kita dalam bahasa Inggris, khususnya di bab ini, bisa juga tanpa mudah-mudahan bisa mempermudah ya, bisa dimanfaatkan untuk mempermudah kita semua dalam menuntut ilmu dalam bahasa Inggris. Ini bisa dimanfaatkan lagi. Kita tidak perlu menggunakan penerjemahan bahasa Indonesia secara langsung sebetulnya. Meskipun ini sudah familiar, namun ini adalah salah satu tipsnya. How we use the picture in order to improve our English. Bagaimana kita menggunakan gambar supaya kita mengurangi
penggunaan bahasa Indonesia dan meningkatkan bahasa Inggris kita. He began work at 7. Di gambarnya jelas ada jam. Kita mulai atau dia memulai sesuatu pada jam 7, di jam 7. Jadi kita bisa mengupayakan bagaimana kita mengurangi penggunaan bahasa Indonesia. Kita upayakan kurangi bahasa Indonesia ketika belajar bahasa Inggris sesuai tempatnya saja. Kemudian she blew some bubbles. Subjeknya bisa diganti I, we, they, he, she, it ataupun dengan nama orang. Kemudian apa yang bisa ditiup selain bubbles? Balloons bisa. Jadi selain kata kerjanya menggunakan gambar, objeknya yang tadi sudah disampaikan di awal juga selalu kita coba cari padanan katanya. Apa yang bisa dihancurkan atau apa yang memungkinkan untuk hancur, yaitu pensil misalkan. Pensil bisa patah. She broke her pencil. Atau he broke the windows. The waiter brought my order to the table. Membawa, kita upayakan juga lebih intens lagi dengan kata kerja keduanya. Kata kerja pertama, insya Allah sudah intens. Kata kerja kedua, dalam sesi kali ini kita coba upayakan. The waiter brought, membawa di masa lampau, pesanan to the table. Karena berinteraksi juga membutuhkan hal yang spesifik ya. Build a sandcastle. Apa yang bisa dibangun? The house. Kemudian she bought many things at the shopping mall. Kita adaptasi. We bought many things at the shopping mall once in a week in this pandemic era. Bisa lebih dilengkapi lagi. Jadi bisa lebih diperkaya pembendaharaan katanya. He caught a small fish. Apa yang bisa ditangkap selain small fish in an hour? Kalau small fish, tapi ada situasi tertentu yang bisa, ataupun benda tertentu yang bisa ditangkap. Selain tentunya fish ya, misalkan yang bisa ditangkap itu bola. The goalkeeper caught the ball. He chose something from the menu. Jadi apa yang dipilih? Bisa saja ada he chose the type of mobile phone which has good specification. Apa yang dipilih tentunya sangat bisa. Yang penting di sini yang ditekankan ada objek. He drew another cartoon. Yang digambar bisa lukisan. Kemudian he drank a glass of water. Glass of water sangat bisa diadaptasi, boleh milkshake, coconut water. The clown drove a small car. My father drove a small car last month. She ate all of the cake. All of the cake-nya bisa diganti dengan makanan jenis lain. She fed the pigeons based on the permission, tentu dengan izin bisa memberi makan, misalkan in the zoo. Jadi sekreatif mungkin, mudah-mudahan kreativitas muncul dengan mengganti, mengadaptasi objek, karena selain kreativitas itu juga bisa memudahkan kita untuk menghindari plagiarisme. Itu salah satu poin pentingnya, menghindari plagiarisme dalam pengerjaan tugas. She found a coin on the ground. Apa yang bisa ditemukan? Boleh diutarakan hal yang lainnya. My children gave me. Ini saja yang agak berbeda. Pastikan orang yang diberikan menjadi objek seperti ini. Maksudnya objeknya orang ya, bukan benda. Misalkan I give you. You sudah pasti objek. I berubah menjadi me. They berubah menjadi them. He berubah menjadi him. She menjadi her, dan seterusnya. Kemudian bendanya sebutkan apa yang diberikan. The kids went to the... Oke, yang ini tidak ada objek ya, langsung keterangan. Perginya kemana sebutkan, kata keterangan tempat. Tidak membutuhkan objek. She heard a sound coming from the box.
mendengarkan suara dari box. Jadi apa yang terdengar atau apa yang didengarkan bisa disebutkan. He hid his face in question and answer session in seminar. Atau his facial expressions. Jadi sangat mungkin yang bisa disembunyikan itu banyak, bukan hanya wajah saja. They left the classroom at 7 o'clock. He lit a match, menyalakan. He spent all of his time in working on his assignment. Jadi selain money bisa juga waktu. Atau he spent his time wisely, secara bijak. Jadi that is the last slide actually. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan kurang lebih sekitar 40 menit. Nanti boleh dicek satu-satu ya kalau bisa maksimal. Siapa itu? Oke. Nanti Bapak cek satu-satu, kita bisa manfaatkan waktunya 40 menit. Ini sederhana. Di pertemuan ini, this is the first meeting, and this is simple. Bisa sederhana apabila kita kuasai, sehingga nanti menjadi bekal di pertemuan selanjutnya untuk dibandingkan dengan present perfect. Oke. Alhamdulillah sudah 26. Good. Terima kasih atas bantuannya Ananda sekalian, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan. Nah, sekarang silakan cek kolom chatnya. Pastikan Ananda bisa mengakses, bahkan nanti bisa setidaknya menuliskan nama dan kelas ya. Di sini sudah disebutkan nama dan kelas, namun tetap disebutkan sebagai ikhtiar kita supaya tidak tertukar dengan kelas lain ataupun dengan khususnya nama lengkap ya, tidak tertukar dengan anggota kelas kita sendiri, anggota kelas sendiri. Sebutkan nama dan kelas. Untuk prosedurnya diingatkan kembali, klik tanda plus, kemudian yang ini ya, klik tanda plus, di title sebutkan nama lengkap, kemudian kelas tuliskan 10 MIA 1, 10 MIA 2, 11 MIA 1, 10 MIA 2. Oke, materi simple past 10 MIA 2 sudah masuk, alhamdulillah, Ananda Hoirul dan juga Ananda Muhammad Fahri. Untuk apabila sudah, jadi rekomendasi Bapak tuliskan nama lengkap dan kelasnya. Selanjutnya, apabila sudah, silakan menyimak kembali. Apabila tidak memungkinkan menyimak share screen dan juga input Padlet-nya, silakan nanti boleh simak share screen yang ada di sini, karena bisa langsung terlihat. Jadi untuk gambaran tugasnya sambil jalannya, sehingga mudah-mudahan nanti semuanya tercover, mudah-mudahan bisa dicek satu-satu harapannya. Pertama, tanda kalimat verbal yang kita buat. Kalimat verbal, kemudian kalimat nominal jenis 1, dan kalimat nominal jenis kedua, yaitu bedanya hanya di was atau were saja. Kalimat verbal, sekarang sebagian kalau memungkinkan boleh sambil menginput yang tadi ya, nama lengkap dan kelas saja. Kalau bisa langsung menyimak yang ini. Ini sudah ada 7 orang. Kalimat verbalnya berarti yang tadi yang dibahas di akhir. Yang ini saja ya, yang profesinya khusus
santri laki-laki pasti tahu profesi ini, the goalkeeper misalkan, ataupun subjeknya pasti sangat familiar karena ada di pelajaran olahraga juga. The goalkeeper, coach. Kata kerja kedua langsung, the ball. In yesterday match. Kemudian kalimat positif hanya ada kata kerja kedua. Biasakan penyangkalan kata kerja pertama. Ditambahkan did not. Nanti Bapak zoom lagi. Did not catch the ball in yesterday's match. Oh tidak. Kipernya tidak menangkap bola sebetulnya. Misalkan. Itu di blok oleh back. Kalimat tanya, did, pindah, did-nya pindah ke depan. Did the goalkeeper catch the ball in yesterday's match? Apabila Ananda sudah melengkapi kalimat verbal, maka sebagian nilai simple past atau sebagian kriteria lebih nyaman kita sebutkan. Sebagian kriteria dari simple past sudah terpenuhi, sudah menguasai di akhir pembelajaran, sudah menguasai bagaimana kita membuat kalimat verbal, kemudian bagaimana kita menyusun kalimat penyangkalan dan kalimat pertanyaan. Jadi harapan dari pembelajaran kali ini sudah sebagian terpenuhi di kalimat verbal. Selanjutnya kalimat nominal 1. Ekspektasi pembelajaran kali ini terpenuhi juga di kalimat nominal 1 dengan membuat yang pertama, he was diligent. Sederhana ya, hanya he, Ayuwide, oh maaf, Yuwide pasti were, he, she, it biasanya berdampingan, namun di kali ini untuk simple past, I masuk. Kemudian untuk negatifnya disangkal, berbeda pendapat. He was not diligent. Bisa disingkat seperti ini, was not, ada tanda koma yang di atas, ataupun lengkapnya he was not diligent juga boleh. Kalimat negatif. Dan yang terakhir, pertanyaan. Was he actually diligent? Atau was he diligent? Apakah benar sebenarnya? Apakah sebenarnya dia seseorang yang rajin? Jadi tanyakan secara spesifik dan jawab dengan informasi yang benar. Oke, dua kriteria sudah terpenuhi apabila kalimat verbal dan kalimat nominal sudah lengkap. Kalimat nominal 1 ya. Dan yang terakhir, the last assignment, the last worksheet, bagaimana kita membuat kalimat nominal menggunakan word, yang tadi kata sifat, sekarang boleh profesi ataupun keterangan tempat. They were basketball player in junior high school. They were football players. Supaya sama dengan topik yang di atas. Sangkal. They were not football players in junior high school. Mereka bukan. Mereka sebetulnya pemain basket.
were they football players in junior high school? Jadi di masa lampau, apakah benar mereka pemain bola? Itu sudah lengkap. Kalau seperti ini sudah lengkap. Ini hanya alternatif saja, karena pasti sangat, bukan hanya alternatif, ya, pilihan. Jadi ada dua pilihan sebetulnya untuk kalimat nominal 2. Boleh yang profesi, ya, boleh student. Profesi itu apa yang dijalani sekarang, bisa pelajar, bisa football players yang berkaitan dengan ekstrakurikuler, atau bisa berkaitan dengan pekerjaan. Misalkan, itu yang awal, pekerjaan, ataupun apa yang dijalani sekarang, seperti yang berkaitan dengan ekstrakurikuler, itu yang tadi kalimat nominal 2 yang awal. Pilihan kedua, jadi bisa juga menggunakan kata keterangan tempat. They were in teacher's room last month. Boleh kata keterangan tempat digunakan di kalimat nominal 2. Jadi nanti ada yang menggunakan apa yang dijalani, profesi, pekerjaan, ataupun yang berkaitan dengan ekstrakurikuler, ataupun kata keterangan tempat. Sangkal, they were not in the teacher's room last month. Terlalu lama mungkin, ya, last week saja. Ini hanya sebagai contohnya. Kemudian tanyakan. Maka apabila sudah membuat kalimat verbal, kalimat nominal 1 dan kalimat nominal 2, semua kriteria untuk simple past sudah terpenuhi dan akan siap untuk pertemuan selanjutnya dibandingkan dengan present perfect. Bapak ulangi kembali kalimat verbal, kata kerja kedua yang positif, penyangkalan, did not disisipkan di tengah, kata kerja pertama, kemudian did ke depan untuk pertanyaan. Yang nominal 1 sebutkan karakteristik. Bisa rajin, pintar, tinggi, hardworking, pekerja keras. Sebutkan karakteristik. Di masa lampau. He was diligent. He is more diligent today. Dulu rajin, sekarang lebih rajin lagi. Untuk kalimat nominal 1, sebutkan sifat. Kalimat nominal 2 bisa apa yang dijalani, yang berkaitan dengan ekstrakurikuler, ataupun profesi, pekerjaan, football players, doctors, teachers, students, boleh disebutkan di kalimat nominal 2, atau pilihan kedua, opsi yang kedua, boleh keterangan tempat. Silahkan bisa langsung diaplikasikan, ya, apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Alhamdulillah sudah ada Ananda Naufal, Zikri, ada Nasir, ya, Nasir, Rifan, Nasir, Himyar, Zikri, Naufal, Faris, Rafli, Wayan, Raihan, Abdul Aziz, Rafi Anbiya, Alif Azhar, Himyar, Zikri, Zidan. Sambil berjalan, boleh manfaatkan juga fitur chat apabila ada pertanyaan, ataupun bisa langsung open mic, sehingga bisa interaktif juga, bisa membuka diskusi baru, bahkan dari pertanyaan bisa membuka diskusi baru dan membantu kita semua sebetulnya. Karena belajar juga kan dari social process juga. Mudah-mudahan, ya. Silakan Ananda. Sambil Bapak juga kirimkan PowerPoint-nya sehingga bisa menyempurnakan pekerjaan Ananda atau tugas dari Ananda 10 2.
Bapak pause dulu sebentar untuk mengirimkan filenya. Pause sharing dulu. Baik, sedang proses. Kalau sharingnya tertutup, lagi merekam.
Informasi untuk yang terlempar mungkin ya, ataupun ada kendala sinyal, keluar masuk, bisa dicek kembali, linknya sudah dikirimkan kembali di kolom chat. Barangkali ada yang keluar masuk Zoom ya, ada yang kendala, namun chatnya tidak ada, sudah dikirimkan kembali di kolom chat. Ustaz, izin bertanya. Silakan, Ananda. Kalau yang pilihan 2 itu sama kayak nominal yang 2? Ya, masuk ke nominal 2 saja. Jadi pilih salah satu. Masuknya nominal 2. Sebetulnya semuanya bisa masuk, cuman supaya terlihat saja polanya. Tapi bisa saja semua bisa masuk di nominal 1 polanya. Bisa. Tapi rekomendasinya masukkan saja di nominal kedua. Jadi yang pilihan 2 boleh keterangan tempat, boleh apa yang dilaksanakan, ekstrakurikuler, dan lain-lain. Boleh ya, tapi nanti pada saat tindak lanjutnya sebetulnya bahkan bisa masuk di nominal 1. Contoh, he was in the classroom. Bisa kan, dia dulu di kelas, tapi hanya he, she, it saja aplikasinya. Kurang lebih demikian. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk nominal 2, pilihan kedua, betul masuk di sana. Apabila sudah, Anda bisa konfirmasi, dan juga apabila ingin dicek satu-satu begitu ya, dicek satu-satu sudah betul ataupun ada yang perlu diperbaiki, mungkin ejaannya dan lain sebagainya, boleh ya, silakan tinggal open mic saja. Ini Ananda Hoirul, Bapak cek sudah ya. Bahkan karakteristiknya sudah ada 5 minutes ago, yesterday, dan tentunya yang berkaitan dengan simple past. Oke, Ananda Fahri juga sudah. Apabila ragu-ragu, boleh open mic ataupun fitur chat. Pak, mau nanya Pak. Silakan Ananda Zidan. Kalau misalkan pick up itu tulis misalkan part 2-nya pick aja. Pick-nya mengambil ya? Iya, kayak mengambil gitu, Pak. Pick-nya ditambahkan id untuk kata kerja keduanya? Kalau yang kata kerja kesatunya mah pick aja, Pak ya? Iya, tanpa id. Tidak ada makasih. perubahan. Ya. Makasih. Sama-sama. Jadi nggak usah pakai up gitu ya, Pak? Nggak usah pakai kata up. Oh, pakai. Oh, jadi pick up gitu, Pak? Iya, karena ada kolokasinya. Misalkan I talk with, saya berbicara dengan, nah kalau pick sama up kayak gitu, kurang lebih ya. Bagus. Yang ditanyakan bagus sekali berkaitan dengan kolokasi. Jadi ada yang namanya kolokasi itu ada yang berdampingannya dengan on, ada yang berdampingannya dengan with, ada yang berdampingan dengan up, speak up, begitu. Tergantung kalimatnya. Kalau pick dengan up. He pick the telepon up. Up-nya bisa setelah telepon atau bisa sebelum telepon. Jadi fleksibel. Good.
insya Allah pertanyaan Ananda Zidan sangat membantu kelas juga ya, secara keseluruhan. Ya, silakan apabila ragu-ragu ataupun itu namanya aspek yang tadi ya, salah satu contoh yang tadi yang Ananda Zidan lakukan berarti berpikir kritis tentang kesadaran grammarnya. Jadi grammarnya disadari dan sering dipakai kan. Kalau sering dipakai nanti bisa seperti itu. Dan tentu Bapak percaya memang kita sering menggunakannya dan perlu ditanyakan sebetulnya. Supaya sempurna. Insya Allah kelas ataupun Zoom bisa memfasilitasi hal tersebut ya. Sangat-sangat memfasilitasi untuk diskusi. Sangat terbuka untuk diskusi. Pak mau nanya Pak, Silahkan Ananda Rafiq. untuk yang pilihan 2 itu objeknya harus jamak atau tunggal Pak? Bagus. Kalau they jamak ya? Iya. Oke. Jadi yang betul dari penyampaian Ananda atau pertanyaan Ananda secara garis besar jamak. Dan yang paling tepatnya lagi, yang lebih detailnya lagi, subjeknya we you they. We you they pasti dengan word. Untuk we you they. Kemudian pastikan juga kalau profesi ataupun bendanya lebih dari satu, ditambahkan S. Misal, basketball player, kan player satu. Oh iya. Nah, basketball players, karena lebih dari satu. Sehingga bisa pakai word, karena detail. Kalau you kan umum ya, global. Tapi kalau they atau we kan ada nama orangnya. Misalkan Zidane and Rafli misalkan, atau Naval and Abdul Aziz, itu kan they atau we, boleh. We ya, lebih ke we untuk nama orang. Siapa? Makasih Pak. Ya, sama-sama. Good one. Silakan ada lagi. Bagus. Pak mau nanya Pak. Silakan Ananda Raihan. Kalau they itu pakai did not apa pakai not aja Pak? Raihan ya? Iya. Bapak cari dulu. Sudah di-input? Udah. Raihan apa namanya? Raihan Liza Mahendra. Oh, ini? Iya. Oh, sekarang mau masuk ke did ya? Yang ininya, yang apa yang negatif sentence-nya. Yang kalimat verbalnya tapi yang negatif. Oke. Kalimat verbal tapi negatif. Sekarang pastikan dulu untuk Ananda Raihan yang verbalnya kata kerja kedua. Kata kerja kedua berarti tanpa akhiran ing. Oh, berarti kata kerjanya bukan yang ada ing-nya ya, Pak? Yang ada ing itu untuk menyatakan bagaimana sesuatu yang sedang dilaksanakan. Misalkan, I'm communicating with the class of 10-2. Jadi saya sedang berkomunikasi, begitu. Berarti kalau pakai ing, sedang. Nah, dalam hal ini kita sedang mencoba simple past. Simple past itu kegiatan yang berakhir di masa lampau. Maka kata keterangannya juga masa lampau. Misalkan last Monday, last Sunday. Berarti contohnya kayak gini apa ya? They write last Sunday. They wrote last Sunday. Iya, wrote. Ya, kata kerja kedua. They wrote last Sunday. Betul. Itu kalau yang negatifnya gimana Pak tuh? Kalau yang negatif tinggal ditambahkan did not, tapi kata kerja pertama tanpa ing, tanpa id. They did not wrote kata kerja pertama. They did not write. Ya. Right. Ya. Oh iya. Karena sudah ada di tengah-tengah
Oh iya, iya. Did kan kata kerja bantu yang bentuk kedua, begitu. Nanti untuk pertanyaannya, did-nya disimpan di depan. Did they write the book, misalkan, last, atau did they write the note last Sunday? Kemudian yang perlu diperhatikan juga Ananda Raihan dan Ananda sebelumnya 2, kata kerja ada yang pakai objek, ada yang tidak. Sepertinya yang job itu tidak ada objek. Dicari saja ada objek kayak tadi yang write kan bisa note, menulis catatan begitu. Misal contoh lagi, bring the laptop, membawa laptop. Apa yang dibawa? Laptop. Kayak gitu ya. Kemudian eat, memakan apa? Memakan misalkan vegetables ataupun memakan eat breakfast, pastikan ada objeknya. Untuk yang verbal saja. Untuk yang negatif dan pertanyaan seperti itu. Begitu Ananda Raihan dan Ananda kelas 10. Nia 2. Silahkan ada lagi. Mudah-mudahan terbantu ya. Bagus-bagus ya pertanyaannya. Nah, bahkan bisa langsung diaplikasikan. Baik, dari pertemuan kali ini ternyata pertanyaan bisa menyelesaikan atau bisa menjadi solusi khususnya untuk secara keseluruhan begitu, sehingga kita bisa mengadaptasi langsung ke hasil ataupun ke pengerjaan kita, ke tugas kita. Jadi karena waktunya terbatas, silakan cek and recheck. Kira-kira polanya sudah sama dengan teman lain atau belum? Begitu ya. Salah satu tipsnya, laman Padlet ditujukan supaya kita bisa cek and recheck.
Bagus. Ada yang pakai have nih. Thank you. Good one. Bahkan yang kata keterangan tempat ya, kata keterangan tempat juga ditambahkan verbal. Bagus ya, sudah bisa diaplikasikan. Good job. Pak, mau nanya, Pak. Silakan, Ananda Raihan. Kalimat nominal 2 itu bikin apa ya, Pak? Maksudnya, Pak? Ada dua pilihan yang dibuat. Yang pertama, boleh berkaitan dengan yang dijalani, biasanya profesi. Misalkan pelajar, ataupun oh bukan ya, oh ya betul-betul, kalimat nominal 2 lebih ke pelajar, profesi yang lain seperti doctors ataupun teacher. Kemudian pilihan yang kedua, pilihan yang pertama yang tadi ya, pelajar, teacher. Pilihan yang keduanya keterangan tempat. Misalkan, they were in the library last week. Jadi diceritakan bahwa mereka ada di perpustakaan di minggu lalu. Kalau yang pertama yang pekerjaan. Yang pertama yang pekerjaan, boleh pilih salah satu saja. Boleh pilih yang pekerjaan, ataupun boleh pilih yang keterangan tempat. Ya. Bagus. Thank you ya, good question. Okay, we are running out of time. We are in the end of the lesson. And I would like to invite a volunteer to close this meeting by saying closing statement, by revealing closing statement. Jadi, Bapak ingin ada satu orang, harapannya ada satu orang untuk menyampaikan closing statement. Kira-kira apa yang telah dipelajari kali ini dan apa yang hal yang mendasar, tips untuk membuat kalimat verbal nominal 1 dan nominal 2. Silakan, ada yang bersedia? Atau yang terlihat sudah siap ya? Yang semuanya juga sudah siap, namun ini the lucky person saja. Silahkan, Ananda Zidan. Ya, kenapa? Boleh sampaikan closing statement terkait dengan apa yang telah dipelajari kali ini, ataupun kesimpulannya. Dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa, Pak? Tidak Atau gimana, apa-apa. Pak? Bertahap sekarang, bahasa Indonesia dulu tidak apa-apa. Ya, kalau menurut saya, kalau dari kalimat verbal itu, jadi pertama yang positifnya kita memakai verb 2. Sedangkan pada saat kalimat yang interrogatif sama yang negatifnya menambahkan not dan kata verbnya jadi verb 1 lagi gitu. Iya. Sedangkan yang kalimat nominal 1 itu kita memakai he, she, it dan menambahkan was. Good. Sedangkan yang kalimat nominal 2 memakai you, we, they ditambah were, dan sama kalimat positifnya memakai
sama aja sih, positif, negatif sama interrogatifnya. Cuman ditambahin they, they, you, we, they, dan were. Good one. Excellent, excellent. And kira-kira kalimat nominal itu menurut Ananda apa? Maksudnya kan tadi polanya sudah, tapi esensinya bagaimana? Ada kata smart di sana, clue-nya, ada kata hospital di sana. Kayak kata sifat atau sama misalkan kita lagi di mana gitu. Oke. Keberadaan, sifat, dan yang terakhir, pilihan yang terakhir, ada satu lagi? Kerja. Iya, pekerjaan atau profesi. Sudah detail ya dari Ananda Zidan. Thank you very much, Ananda Zidan, atas penjelasan yang rinci. Terima kasih. Berarti tandanya insya Allah ya, kita sudah ikhtiar, sudah mengupayakan. Alhamdulillah berarti sudah dipahami sangat rinci, sudah dipahami sangat rinci, dimulai dari kalimat verbal, nominal, dan juga fungsinya untuk menyatakan kegiatan yang berakhir di masa lalu atau di masa lampau. Thank you for listening so attentively. Thank you for your cooperation. I would like to close the meeting by saying wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ananda, Rifan, Aziz, Raihan. Tadi sudah Bapak rekap ya. Ini yang ada. Ahmad, Ali, Farid, Noval, Sagara Putra, Fairuz, Gilang, Zidan, Rafa, Rafli, Wayan, Himyar, Faris, Dafa, Raffi, Rajendra, Fahri, Khairul, Aziz, Zikri, dan Naufal. Terima kasih. Silahkan boleh dimanfaatkan untuk take break ya. Boleh beristirahat terlebih dahulu, nanti masuk lagi. Jam 10 untuk pembelajaran sesi kedua. Bapak izin live ya. Makasih, Pak. Sama-sama.